Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riboy Sudiono dari kelas 7A, NIM 2200979. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya yang berjudul Rencana bangun website interaktif untuk pemetaan topik dengan metode Latent Direct Allocation LDA dan analisis sentimen Robert wacana publik Indonesia terhadap AI generatif. Latar belakang itu ada beberapa, yaitu pertama ada AI sudah menjadi bagian hidup. Di akhir tahun 2025 ini, AI generatif seperti ChatGPT, Gemini, atau Midjourney bukan lagi hal asing. Sudah banyak digunakan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia, dari mahasiswa sampai pekerja kantoran. Dua, diskusi publik ramai. Akibatnya percakapan tentang AI generatif meledak di mana-mana, terutama di platform digital seperti media sosial X atau Twitter dan kolom komentar portal berita online. Tempat ini menjadi wadah utama masyarakat bertukar opini dan pengalaman. Ini ada opini yang berkembang, pandangan beragam. Opini publik tentang AI ini sangat kompleks dan seringkali terbelah dua. Dari sisi positif, banyak yang antusias karena AI bisa meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kreativitas. Ini ada sisi negatif, tapi banyak juga yang khawatir soal potensi hilangnya pekerjaan, masalah etika seperti berita bohong, hoax, atau privasi, dan soal kontrol manusia atas teknologi ini. Ini ada opini dinamis. Pandangan ini terus berubah seiring waktu, teknologi berkembang dan orang makin banyak pengalaman memakai AI. Dan ada sulit dipetakan. Memahami gambaran utuh opini publik jadi sulit karena banyaknya percakapan, cepatnya perubahan sentimen, dan beragamnya bahasa yang digunakan. Ini ada solusi, perlu membangun sebuah website interaktif untuk memvisualisasikan peta diskusi publik Indonesia tentang AI generatif. Ini perlu analisis otomatis, karena kita perlu cara analisis yang lebih otomatis, cepat, dan bisa menangani data besar menggunakan pemrosesan bahasa alami NLP. Kemudian ada metode menggunakan LDA, Latent Direct Allocation, identifikasi topik utama, dan juga Indobot untuk analisis sentimen per topik. Ini ada rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana cara mengumpulkan dan membersihkan data komentar dari portal berita online Indonesia tentang AI generatif. Kemudian bagaimana menerapkan LDA untuk identifikasi topik utama. Lanjut, topik dominan apa saja yang dibicarakan tentang AI, terkait AI. Dan bagaimana menerapkan Indobot untuk klasifikasi sentimen per topik. Bagaimana pola sentimen publik pada setiap topik. Dan terakhir, bagaimana merancang website interaktif untuk menampilkan hasil analisis ini agar mudah dipahami. Batasan masalah, itu sumber data hanya teks komentar pembaca di portal berita online Indonesia. Dan bahasa, yaitu fokus pada bahasa Indonesia. Definisi terbatas pada AI generatif seperti ChatGPT, Midjourney, dan lain-lain. Dan metode hanya menggunakan LDA untuk topik dan Indobot untuk sentimen. Kemudian hasilnya berupa prototype website interaktif, yaitu bukan sistem real time. Ini ada tujuan, yaitu merancang sistem untuk mengumpulkan dan memproses data komentar dari portal berita. Kedua, mengidentifikasi topik-topik utama di diskusi menggunakan LDA, menganalisis sentimen, yaitu seperti positif, negatif, dan netral untuk setiap topik menggunakan Indobot. Kemudian memetakan hubungan antara topik diskusi dan sentimen publik. Dan yang terakhir, membangun prototipe website interaktif untuk visualisasi hasil analisis. Dan bermanfaat, itu ada akademis, itu kontribusi pengembangan persepsi AI generatif di Indonesia, dan studi kasus penerapan LDA dan robot untuk teks bahasa Indonesia, dan kerangka analisis wacana publik otomatis. Ini ada praktis, yaitu untuk pemerintah, input kebijakan dan komunikasi publik, industri AI, insight pasar, respon pengguna, dan area edukasi. Dan ada peneliti atau jurnalis, alat untuk alat analisis dan pemantauan opini. Dan untuk publik, yaitu memvisualisasi
Untuk publik, visualisasi mudah untuk dipahami gambaran besar opini. Ini adalah tinjauan dari Cheong dan Song 2025, AI in the Public Eyes, Decoding Perception of Generative AI through Natural Language Processing. Studi ini mengidentifikasi topik pasar kerja dan kontrol AI via topik modeling di YouTube. Ini ada Putri dan Kurniawati dari 2024, yaitu yang berjudul Transformasi Etika dan Strategi Public Relation di Era Artificial Intelligence. Ini menekankan pentingnya etika AI, privasi atau hoax dalam komunikasi publik. Dan ada Setiawan dan Fatwana 2025 yang berjudul Tinjauan Sistematis Literatur Analisis Sentimen terhadap Persepsi Publik tentang Kecerdasan Buatan di Media Sosial. Studi ini mengkonfirmasi Bird efektif untuk analisis sentimen AI di medsos. Ada Jijorian dan Hakopian 2024, Ranking Public Perception of Artificial Intelligence in the Generative AI Era. Studi ini menunjukkan sentimen publik AI dinamis dan kompleks dan dari artikel berita. Kemudian ada Miyazaki et al. 2024, Public Perception of Generative AI on Twitter, an empirical study based on occasion insight. Studi ini menganalisis Twitter, temukan sentimen umumnya positif tapi ada isu spesifik. Ada Feng et al. Dari 2025, judulnya From ChatGPT to Sora, Analytic Public Opinion Science and Its on Generative Artificial Intelligence in Social Media, menggunakan LDA. Dan studi ini menggunakan LDA dan sentimen di ibu. Studi ini temukan evaluasi topik untuk teknologi berdampak sosial. Dan landasan teori AI generatif, bidang AI yang fokus untuk membuat konten baru, itu teks, gambar, video seperti ChatGPT dan Midjourney, dan persepsi publik dan platform digital. Cara masyarakat memandang AI sangat penting karena mengaruhi penerimaan dan adopsi teknologi. Dan opini publik kompleks, ada antusiasme, yaitu manfaat efisien, dan kekhawatiran pekerjaan, etika, privasi, hoax, dan kontrol. Dan platform digital termasuk kolom komentar berita menjadi sumber utama opini publik real time. Ini ada data besar, tidak terstruktur, dan dinamis perlu analisis computational NLP. Ini ada LDA, Latent Direct Allocation, lebih populer untuk menemukan topik secara otomatis dari data teks besar menggunakan tema tersembunyi, contoh AI dan pekerjaan, dan menggunakan kelompok kata yang sering muncul bersama. Analisis sentiment in the board, untuk proses komputasional untuk mengidentifikasi opini di positif, negatif, netral, dan teks. Dan pentingnya untuk mengukur penerimaan atau kekhawatiran publik terhadap AI. Indobird adalah model deep learning yang optimal untuk bahasa Indonesia, diharapkan memberikan akurasi tinggi. Kombinasi LDA dan Indobird memungkinkan pemahaman mendalam tentang sentimen publik pada setiap topik diskusi. Dan di sini ada diagram arsitektur, itu pada layar pertama data research, data yang diambil dari berbagai portal berita. Kemudian lanjut ke layar kedua, itu mengumpulkan data mentah yang ada di setiap portal berita yang akan disimpan sementara di layar 3, data storage. Kemudian langsung ke layar 4, data pemrosesan yang dibersihkan. Setelah dibersihkan, ini akan dianalisis dan ke layar 5, itu model LDA untuk topik dan model Indobird untuk analisis sentimen. Setelah analisis sudah berhasil, data disimpan ke database yang kemudian lanjut ke layar 6, itu backend API akan mengambil data yang sudah disimpan tadi dan akan disalurkan ke layar 7, yaitu website, yang kemudian di website ini akan visualisasikan hasil dari yang sudah
berhasil sebelumnya ke dalam website yang akan ditampilkan untuk user. Selanjutnya ada case penelitian, yaitu satu yang dari Jeong dan Sung untuk hasil topik pekerjaan dan kontrol AI dominan di komentar berita YouTube Korea. Untuk pembeda pada jurnal ini itu fokus pada Indonesia dan bahasa Indonesia. Untuk kedua dari Jiljan and Halgobian 2004, itu hasilnya sentimen di artikel berita, sumber berita dinamis dan penuh ketidakpastian, dan pembedanya itu menganalisis respon atau komentar pembaca bukan dari artikelnya. Dan tiga, Feng et al 2005, hasilnya LDA efektif memetakan topik AI di media sosial Weibo atau Tiongkok. Kemudian untuk pembeda di sini fokus Indonesia dan pakai Indoword bukan leksikon. 4 dari Setiawan Fatona 2005, SLR model BERT punya performa terbaik untuk sentimen AI di media sosial. Dan untuk pembeda itu proposal ini mengimplementasikan banding tersebut pada studi kasus. 5 ada Miyazaki et al. Sini sentimen di Twitter positif tapi ada kekhawatiran spesifik per topik. Dan pembedanya di sini fokus pada komentar portal berita bukan Twitter dan bahasa Indonesia. 6 dari Putri Kurniawati 2004, studi kasus kualitatif mengidentifikasi isu etis AI privasi dalam komunikasi publik. Dan untuk pembeda proposal ini kualitatif dan membangun website interaktif bukan studi kualitatif. Ini ada improvement AI. Di improvement AI dalam penelitian ini ada pada kombinasi metode dan konteks. Itu untuk akurasi konteks in the board. Improvement pertama menggunakan untuk analisis sentimen. Ini untuk meningkatkan signifikan dibanding metode leksikon atau model BERT genetik, karena Indobert dilatih khusus untuk memahami teks, konteks, dan bahasa internal Indonesia. Dan ada analisis mendalam itu LDA plus Indobert. Improvement kedua adalah menggabungkan LDA dengan Indobert. Ini tidak hanya memetakan topik atau sentimen secara terpisah, tapi memetakannya secara bersamaan. Ini ada improvement karena kita bisa tahu sentimen publik bisa negatif secara spesifik pada topik apa dan dampak pekerjaan. Ada aksesibilitas website interaktif. Improvement terus ada luarannya, yaitu penelitian ini mengubah data AI, LDA atau Indobert yang kompleks menjadi website interaktif. Jadi improvement dari penelitian sebelumnya yang hasilnya hanya berupa laporan, karena hasilnya akan bisa diakses dan dipahami oleh publik. Terima kasih. Kemudian sini ada Figma. Ini adalah halaman beranda. Sini ada untuk beranda, sumber data, dan lain. Sini ada overview analisis untuk total komentar keseluruhan dari semua portal berita yang dihasilkan. Ada topik yang teridentifikasi, jumlah portal berita, ini ada distribusi sentimen keseluruhan untuk semua topik jadi satu. Dan total komentar seiring waktu dari setiap topik dan tiap tahun yang jadi satu. Kemudian ini ada topik utama diskusi yang dihasilkan. Jadi ini ada elemen sumber data, yaitu dasarnya sumber komentar atau portal berita yang diambil untuk analisis. Kemudian ada elemen topik yang teridentifikasi sudah dihasilkan. Ini ada tabel analisis sentimen per topik. Dan ini ada sentimen publik seiring waktu yang dibagi setiap